Hey guys, welcome back to my YouTube channel Taluate Education. Oke, hari ini kita akan belajar lagi Microsoft Excel. Ya, kita akan belajar fungsi dari virtual lookup atau horizontal lookup. Virtual lookup, vertical lookup dan horizontal lookup. Kok salah? Gimana sih? Jadi di Excel itu ada untuk mencari data secara vertikal dan ada juga mencari data secara horizontal ya teman-teman semua. Oke, baik, kita coba membuat satu source dulu ya. Tetap dengan biasanya, anggap di sini nomor ya kan. Di sini nama, oke. Di sini alamat, kita buat alamat. Oke guys, kita buat nomor 1. Oke, perumusan supaya cepat, kita 1 plus 1. Oke, akan menjadi 2. 2 ini kita duplikat menjadi ke bawah, otomatis dia akan membuat angka dari 1 sampai 21 ya guys ya. Jadi logikanya seperti ini. Angka 1 ini kita tambah 1, maka dia akan menjadi 2, betul? Ya kan? Begitu juga yang bawahnya. Angka 2 ini kita akan tambah menjadi tambah 1 akan menjadi 3. Logikanya terus seperti itu. Sehingga dia akan bertambah otomatis, oke? Anggap nama di sini adalah si A, si B, si C, si D, si E. Oke? Di sini kita buat 5 saja dulu. Oke? Di sini ada si Z, si X, si Y, si G, si H. Oke, alamat Z, X, Y, G, H. Oke, kita buat seperti itu ya guys ya. Oke, biar lebih jelas kita zoom. Oke. Teman-teman, untuk fungsi VLOOKUP itu dia akan mencari secara vertikal, tentunya dari kanan ke kiri. Nanti juga kita akan belajar bagaimana cara melakukan virtual lookup dari belakang yang source-nya itu ada di depan ke belakang. Oke, ini secara umum virtual lookup itu hanya akan dipakai di mana source-nya itu adalah sebelah kiri. Oke, jadi kita akan buat rumus sama dengan virtual lookup. Carikan saya secara virtual. Bahasa rumusnya seperti itu. Carikan saya secara virtual dengan source di E3 ya. Dengan source di E3 ya. Oke, nanti juga kita akan belajar fungsi dolar ini apa sih. Nah, gitu kan ya. Dengan source E3 ya. Pada tabel array B3 sampai dengan D3. B3 sampai dengan D7. Oke. Dengan urutan, carikan saya namanya. Ya kan, kolom indeksnya itu nama ya. Oke. Karena di sini urutan nama dari nomor itu adalah urutan kedua, maka di sini kita akan isi 2, guys. Oke. 1, 2. Oke, isi 2 secara val. Oke, tutup kurung. Enter. Nah, kenapa NA? Karena error. Di sini source-nya nggak ada. In case teman-teman mau ngisi nomor 2 nih, otomatis harusnya dia akan terisi B. Oke. Nah, karena tadi source-nya adalah yang ini, guys. Oke. Oke, sekarang ini nomor. Oke, nama, oke, di sini alamat misalnya, guys ya. Oke, biar nggak bingung, kita tambahin aja satu row. Insert. Oke, alamat. Alamat tentunya hal yang sama yang kita lakukan, namun akan ada perbedaan. Coba sama dengan VLOOKUP ya. VLOOKUP. Oke. Carikan saya secara vertikal ya, secara vertikal dengan source F3. Oke. Dengan source F3 ya, dari tabel array 1
B3 sampai dengan D7. Oke. Pada urutan kita kasih koma, kolom indeksnya itu berapa? Nah, yang tadi di nama itu kita pakai kolom indeksnya itu adalah 2 karena urutan kedua, maka di alamat ini kita pakai kolom indeks nomor 3. Ya, karena urutannya 1, nomor itu urutan 1, nama itu urutan 2, alamat itu urutan 3. Ya. 3. Oke. Range lookup-nya val. Enter. Oke. Jadi di sini akan otomatis terisi adalah namanya B, alamatnya X sesuai dengan kolom yang ini. Itu juga bisa teman-teman lakukan di sheet yang lain. Case ya. In case kita buat nama sheet ini adalah database. Oke. Database ya. Ini kita buat anggap saja summary-nya. Oke. Nah, kita zoom. Anggap kita akan buat perumusan di sini. Nomor, nama, nama, alamat. Oke, guys. Anggap di sini saya akan mencari nomor urut 3, nomor urut 5, nomor urut 6. Oke, sorry. Nomor urut 1 anggap ya. Kita tadi cuma sampai 5 ya, guys ya. 3, 5 sama 1. Oke. Hal yang sama dengan carikan saya data secara vertikal ya. Carikan saya data secara vertikal dengan lookup value B4 ya, B4, di tabel array pindah ke sheet database. Tabel array-nya di sheet database, oke. Di blok, right? Di blok, koma urutan nomor 2, koma false. Tutup kurung. Oke, perhatikan yang ini guys, yang berubah yang ini, biar kita tetap di database ya. Di enter. Nah, dia akan otomatis. Sama. Oke. Jika ini kita kontrol D, maka dia akan otomatis. Nah, pertanyaannya, kok nomor 1 NA sih? Nah, hal yang sama yang akan kita lakukan. In case di sini kita cari, biar teman-teman bisa lihat kenapa sih kok bisa NA. Oke, kenapa sih kok bisa NA? Oke, kita cari tadi itu adalah 3, 5, dan 1. Oke. 3, 5, dan 1. Nah, kita paste di sini. Oke. C sudah betul. 3 itu CY. CY, betul kan? CY. Oke. 5 itu EH, betul? 5 itu EH. Dan yang satu ini NA. Why? Nah, pasti akan teman-teman bertanya nih, kenapa sih bisa NA? Kan kita sama-sama duplikat nih dari atas. Oke. Kenapa bisa NA? Nah, teman-teman bisa perhatikan. Di sini kita memblok tabel array-nya itu dari 1 sampai H ya. Misalnya B3 sampai D7, oke. Begitu juga ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Rumusnya jalan, teman-teman. Oke. Rumusnya jalan. Otomatis yang satu ini tidak terbaca dong. Ya kan? Kecuali ini kita naikkan. Nah, tapi tidak sesimpel itu dong. Kalau misalnya datanya teman-teman banyak nih ke bawah, ya kan? Masa satu-satu harus diangkat gitu kan ya? So, tidak produktif lah teman-teman ya. Oke. Jadi itulah fungsi dari dolar, ya kan? Oke, saya akan coba juga jika ini di copy, paste ke kanan. Ya. Oke. Kenapa ini bisa? Karena dia menggunakan source G3 yang C untuk mencari dari C3 sampai E7 urutan nomor 2, maka betul Y dan H. Ya kan? Y dan H. Nah, anggap saja namanya si nomor 3 ini
nomor 3 sama nomor 5 ternyata sama-sama C. Maka yang dia akan baca hanya Y. Padahal kita bisa lihat di sini nomor 5, ya. Kita bisa lihat di sini nomor 5 itu C dan H. Ya, kok bisa C dan Y nomor 5? Oke. Kita balikkan lagi. Karena yang dia baca adalah VLOOKUP pertama, guys. Ya kan? Lookup pertamanya itu adalah C dan Y, bukan C dan H. Oke. Caranya adalah di perumusan pertama ini kita kunci F3 atau lookup value-nya itu menggunakan F4. Oke, fungsi dari dolar antara F dan 3 itu dolar F dolar 3 adalah bahasanya. Saya tidak akan bergerak kemanapun. Oke, fungsi dari dolar paling kiri adalah saya akan bergerak ke bawah namun tidak akan bergerak ke kanan. Oke, berarti kita akan menggunakan dolar F3, guys ya. Sorry. Kita akan menggunakan dolar F3. Nah, sekarang di BD7. Nah, kita mau rumus ini nggak akan bergerak sama sekali. Berarti F4-nya hanya sekali. Berarti dolar B, dolar 3. Oke, dolar D, dolar 7. Maka ini tidak akan berubah kemanapun, guys. Oke, kita coba ke bawah, duplikat. NA-nya hilang. NA-nya hilang. Why? Karena sekarang F3, source F3 ini, ya, source F3 ini tidak akan bergerak. Dia hanya akan bergerak ke bawah, ya, karena dolar ini. Oke. Tapi tidak akan bergerak ke samping. Kita contohkan. Copy, paste. Ya. Oke. Dia tidak akan bergerak ke samping, namun hanya akan bergerak ke bawah. Oke, jika ini di enter, maka dia C. Why? Teman-teman pasti bertanya lagi, kenapa kok bisa C? Karena source-nya yang tadi itu, karena kita copy paste dari sebelah sini, ya dari nama, copy paste ke sini, otomatis source-nya berubah menjadi 2 lagi. Ini harus kita rubah jadi 3. Nah, begitu teman-teman. Oke, nah, itu hanya kita akan lakukan di rumus yang paling atas, teman-teman. Oke, rumus yang paling atas. Setelah itu, rumus paling atas dibawa ke paling bawah. Kontrol duplikat. Maka dia akan mengikuti semua instruksi yang tadi kita berikan. Rumus yang kita berikan. Oke, VLOOKUP. Carikan secara vertikal nama dari nomor 3. Ya, nama dari nomor 3 di urutan kedua. Rumusnya seperti itu. Cara bacanya seperti itu. Carikan saya secara vertikal dari kolom F3 yang tidak bergerak ke samping namun bergerak ke bawah. Oke. Dari tabel array B3 sampai D7 yang tidak bergerak sama sekali di nomor urut kedua secara false. Jadi seperti itu bacanya, baca rumusnya ya. Jadi soalnya kalau misalnya teman-teman ingin sedikit pro atau ingin pro terkait dengan rumus yang ada di Excel, kalau saya pribadi ya sarannya rada gila sih sebenarnya. Kita ngomong sendiri nih. Kita ngomong sendiri. Saya maunya seperti ini. Saya maunya virtual lookup dengan source yang ini pada tabel yang ini dengan tidak bergerak sama sekali di nomor urut 2. Maka otomatis teman-teman akan dicarikan. Itu juga sama bisa teman-teman lakukan di sheet yang lain atau file yang lain. Ya, tentunya konsekuensi jika kita membuat rumus ini di file yang lain adalah di saat file source-nya itu tidak dibuka, maka akan terjadi error. Nanti kita akan coba di video selanjutnya, guys ya. Oke. Cukup sekian, guys. Sudah 15 menit. Supaya tidak terlalu membosankan, nanti di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara untuk melakukan VLOOKUP. Hal yang sama, rumusnya hanya berbeda di VLOOKUP dan VLOOKUP atau horizontal lookup. Ya, ini VLOOKUP ini panjangannya vertical lookup. Oke, teman-teman. Jadi cukup sekian. Tetap di Taluate Education. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
Siang.